Sebelum selesai melebihi 10 menit itu ada ketukan sekali gitu ya Ibu Dewan Juri. Kalau udah ketuk 3 kali berarti lewat 10 menit ya, begitu. 1 menit sebelum 10 menit ya. Kan materinya banyak kok, nanti kebanyakan, makanya dibatasi. Baiklah, acara selanjutnya adalah kami panggil peserta Bapak Priatmodjo Waluyo Eskepners untuk ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kepada Dewan Juri yang kami hormati dan kepada seluruh kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita masih bisa melaksanakan thalabul ilmi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amalan ibadah kita menjadi amalan yang soleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa tetap teguh istiqomah dalam menegakkan dinullah hingga yaumil akhir. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada kali ini kami akan membawakan judul mengisi 10 hari di bulan Ramadan. Mengisi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau kita refresh 20 hari sebelumnya, ya tentunya kita sudah melaksanakan ibadah bulan puasa di bulan Ramadan. Alangkah baiknya kita merefresh ulang, ya. Apakah benar-benar ibadah di bulan Ramadan sebelumnya, 20 hari sebelumnya, ini adalah ibadah yang terbaik yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ya. Jangan-jangan 20 hari sebelumnya ini adalah ibadah yang kita lakukan berupa ibadah yang sia-sia, tidak diterima sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik saum kita, qiyamul lail kita, ya, ataupun ibadah-ibadah yang lain yang menurut kita diterima oleh Allah, jangan-jangan tidak diterima olehnya, ya. Alangkah baiknya kita menyeleksi atau kita mengevaluasi 20 hari sebelumnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 269. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa man yadhakkaru illa ulil albab. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja. Yu'til hikmata may yasha. Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'tal hikmata may yasha faqad utiya khairan katsira, maka dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ya. Wa may yadhakkaru illa ulil albab, dan tidaklah orang yang mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala melainkan merekalah orang-orang yang berakal di sisinya. Hadirin rahimakumullah, ya. Mengapa saya katakan 20 hari refresh itu harus kita evaluasi? Karena sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubbama shaimin hadhuhu min siyamihil ju' wal 'atash wa rubbu qaimin hadhuhu min qiyamihis sahab. Berapa banyak di antara kalian semua
yang mereka berpuasa di bulan Ramadan, tetapi mereka tidak mendapatkan pahala sekalipun. Mereka hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Dan berapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail, melakukan ibadah sholatul lail, sholat tarawih, tapi mereka hanya mendapatkan begadang saja. Nah, ini merupakan suatu yang eman-eman bagi kita. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk itu masih ada kesempatan bagi kita untuk 10 hari ke belakang. Ya, karena sekarang adalah hari yang ke-21, masih ada 9 hari dari sekarang untuk kita memanfaatkan momentum Ramadan ini adalah momentum yang terbaik bagi kita. Karena belum tentu kita di tahun yang akan datang bisa menjumpai indahnya bulan Ramadan. Belum tentu. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar kita bisa meraih indahnya 10 hari di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah kita mencari Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qadr ayat 1-5 untuk mencari Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku telah turunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah yang dimaksud dengan Lailatul Qadar tersebut? Apa yang dimaksud dengan malam kemuliaan tersebut? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Maka pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat, termasuk malaikat Jibril untuk mengatur semua urusan makhluknya, mengatur semua urusan manusia. Baik rizkinya, kehidupannya, kematiannya, celakanya, bahagianya, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperbaharui lagi apa yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka keselamatan dan kesejahteraan pada malam tersebut. Bapak Ibu rahimakumullah, terkadang di 10 hari yang terakhir kita warga negara Indonesia ini kadang kurang memperhatikan yang disebut malam Lailatul Qadar tersebut. Bukan prioritas utama bagi kita dalam menjemput malam Lailatul Qadar tersebut. Sering kita mempersiapkan bagi ibu-ibu terutama, apa Bu, Pak? 10 hari baju baru, kue kering, ampau, apa niku? Uang yang baru. Mercon. Nah niki Masya Allah. Sering apa buat niki Pak Bu? Sering apa enggak? Sering dilakukan. Karena itu hal yang umum bagi Indonesia. Beda kalau di Indonesia 10 hari terakhir masjid itu mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Dari awal Ramadan sampai 20, kemudian yang ke-30 sampai segelintir orang berada di sofa. Karena terjadi kemajuan yang sangat signifikan. Beda kalau di Saudi Arabia, 10 hari di bulan akhir di bulan Ramadan, mereka mengisi dengan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mengisi masjid, untuk melakukan yang kedua adalah i'tikaf. Ini adalah dalam menjemput Lailatul Qadar. I'tikaf. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 disebutkan wa antum aqifuna fil masajid. Maka kalian itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriktikaf di dalam masjid.
Nah ini 10 hari di bulan Ramadan. Alhamdulillah PKU Muhammadiyah Gombong ini sudah beberapa tahun yang lalu sampai sekarang mengadakan iktikaf. Alhamdulillah. Ini suatu yang sangat luar biasa. Semoga mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf. Ya. Sebagaimana juga firman Allah, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan i'tikaf di 10 hari bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan sampai akhir hayat beliau. Ini yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, sampai akhir hayatnya. Ya. Hadirin rahimakumullah. Inilah kemudian di iktikaf tersebut kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya bertadarus Al-Quran, doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang lazim yang dilakukan. Ya. Allahumma inni, ya. Allahumma, ya. Subuhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Ya. Dan doa-doa, ya Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, mohonlah ampun kepada hamba ya Allah. Hamba mohon ampun kepadamu ya Allah, karena Engkau yang Maha Mengampuni. Hadirin rahimakumullah, karena kurang 1 menit di akhir waktu ini kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk selalu memperbaiki diri. Semoga di bulan Ramadan ini, di akhir Ramadan ini kita bisa memanfaatkan dengan waktu sebaik-baiknya sehingga kita menjadi hamba Allah, la'allakum tattaqun, hamba Allah yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan beranjak dulu Mas, mau dikomentari. Iya. Oh nanti. Ya. Maaf. Peserta selanjutnya kami panggil Mas Andika Nanda Rismawan. Kami persilakan. Perhatian sebelumnya, nanti dari Dewan Juri waktunya 10 menit ya. Nanti ketika masuk menit ke-8 kita akan ketok 3 kali, karena tadi 1 kali tidak terdengar. Kita ketok 3 kali pertama. Nanti setelah 2 menit, menit ke-10 kita ketok 3 kali kedua. Menunjukkan waktu sudah habis. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat jajaran BPH dan Direksi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong, yang saya hormati para dewan juri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati pula hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, rizki dan nikmat sehingga kita bisa berkumpul di sini dengan mengharapkan ridha Allah semata. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang menjadikan suri tauladan kita di kehidupan ini. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada ayat ini dijelaskan bahwa kita diwajibkan berpuasa selama 1 bulan penuh. Kewajiban yang dilakukan oleh seluruh umat Islam di dunia, yang mana jika dikerjakan dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah akan memudahkan kita menuju jalan surganya, insya Allah. Adapun keistimewaan di bulan suci Ramadan ini, yaitu adanya malam yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di dunia, yakni malam Lailatul Qadar. Hadirin, apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar memiliki arti 2 kata. Yang pertama lail, yang artinya malam, dan qadar artinya ketetapan. Namun qadar juga bisa diartikan dengan kemuliaan, sehingga kita bisa mengartikan Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Jadi apa yang membuat malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia? Dalam surat Al-Qadar ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maknanya? Maknanya ibadah kita yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar lebih baik 1000 bulan nilainya daripada ibadah kita yang dilakukan di luar malam Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah. Adapun keutamaan-keutamaan lain di dalam Lailatul Qadar, di antaranya yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya permulaan Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk pada manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Adapun yang kedua, keutamaan dari Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan berkah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam yang penuh dengan berkah. Sungguh, kamilah yang beri peringatan. Hadirin rahimakumullah. Adapun keutamaan yang ketiga, yaitu malam Lailatul Qadar ini disifati dengan salam. Apa yang dimaksud dengan salam ini? Teman-teman lihat dari surat Al-Qadar ayat 4 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dijelaskan pada ayat ini bahwa para malaikat turun ke bumi, termasuk malaikat Jibril, untuk mengatur segala urusan, sehingga kemuliaan kesejahteraan hingga terbit fajar. Berikutnya yang keempat, keutamaan dari Lailatul Qadar adalah malam yang dicatatnya takdir tahunan, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fiha yufraqu kullu nafsin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Hadirin rahimakumullah. Adapun yang kelima ataupun yang terakhir, keutamaan dari Lailatul Qadar adalah dosa-dosa setiap orang yang berhasil menghidupkan Lailatul Qadar akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari.
Barang siapa yang menjalankan sholat pada Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah SWT, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu, insya Allah. Masya Allah, begitulah banyak keistimewaan dan keutamaan dari Lailatul Qadar ini. Marilah kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah agar kita berkesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini. Demikian tausiah pada kali ini. Adapun yang benar itu datangnya dari Allah, dan adapun yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi. Semoga Allah membimbing kita semua kepada jalan yang benar. Mohon maaf atas kekhilafan dan tutur kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Atikan dan Ismawan. Selanjutnya peserta ketiga adalah Mbak Fauzia Fazriani. Kepadanya disilakan dari laborat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan jamaah Masjid Asy-Syifa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Semoga setiap langkah yang kaki kita langkahkan ke tempat ini sebagai penggugur dosa kita, sebagai peninggi derajat kita di sisi Allah, dan sebagai jalan menuju ke surga. Serta semoga duduknya kita di sini sebagai duduknya taman-taman surga, tempat di mana Allah mencurahkan kasih sayangnya, menaungkan sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita dengan bangga di hadapan makhluknya yang mulia. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Asy-Syifa rahimakumullah, hari ini kita sudah memasuki hari-hari akhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa futihatis syayatin." Apabila bulan Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Apa maksudnya? Allah telah menyiapkan pahala yang begitu besar kepada kita yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka, jika kita rangkai secara sederhana, huruf-huruf yang menyusun kata Ramadan, bisa kita rangkai kemewaannya dari situ. Huruf kata Ramadan tersusun dari 5 huruf. Huruf Ra, Mim, Dha, Alif, dan Nun. Huruf yang pertama adalah huruf Ra. Huruf Ra adalah rahmat. Allah beri rahmat kepada kita yang berjumpa di bulan Ramadan. Allah curahkan kasih sayangnya kepada kita. Amalan wajib Allah lipat gandakan. Amalan sunnah Allah setarakan dengan amalan wajib. Bahkan kita tahu ketika kita membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan, 1 huruf saja Allah beri 10 pahala kebaikan. Bagaimana kalau di bulan Ramadan? Tentunya ganjaran itu Allah lipat gandakan. Kemudian huruf yang kedua adalah huruf Mim, yaitu maghfirah. Allah siapkan ampunan pada kita.
Ibadah puasa kita berpotensi menggugurkan dosa kita di masa lalu. Qiyamul lail kita, sholat tarawih kita, sedekah kita pun berpotensi menggugurkan dosa kita di masa lalu. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa beribadah, menghidupkan bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosanya di masa lalu. Kemudian huruf yang selanjutnya adalah huruf dha, dhamanah. Allah beri jaminan khusus untuk orang yang berpuasa. Allah beri surga khusus untuk orang yang berpuasa, yaitu adalah surga Ar-Rayyan. Tentunya kita sangat ingin berjumpa nanti di surga, merindukan yang namanya itu surga. Maka minimal ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini, maksimalkan agar kita bisa mendapatkan surga khusus untuk orang yang berpuasa, yaitu adalah surga Ar-Rayyan. Huruf yang selanjutnya adalah huruf alif, yaitu aminah. Allah beri keamanan kepada kita yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Saya teringat kisah sahabat Thalhah bin Abu Ubaidillah radhiyallahu anhu. Suatu malam beliau bermimpi ada dua orang masuk Islam secara bersamaan. Orang yang pertama lebih solih, ibadahnya lebih rajin, ikut perang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian wafat dalam keadaan syahid. Orang yang kedua amalannya biasa-biasa saja, wafat pun 1 tahun selanjutnya, wafatnya dalam keadaan tertidur. Dalam mimpi Thalhah, orang yang masuk surga terlebih dahulu adalah orang yang kedua. Kenapa? Padahal orang yang pertama itu lebih salih. Singkat cerita, kisah ini terdengar sampai telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bertanya kepada Thalhah, "Kenapa kamu heran?" Thalhah menjawab, "Wahai Rasul, bukankah orang yang kedua ini amalannya biasa-biasa saja dan orang yang pertama ini wafat dalam keadaan syahid?" Rasul menjawab, "Bukankah orang yang kedua ini berpuasa di bulan Ramadan, wafat 1 tahun selanjutnya, beribadah di bulan Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan, sedekah di bulan Ramadan?" Maka ketika kita berpuasa di bulan Ramadan dan memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, amalan kita berpotensi mengalahkan orang yang wafat dalam keadaan mati syahid. Allahu Akbar. Kemudian huruf yang selanjutnya adalah huruf nun. Nikmat. Allah beri kenikmatan kepada kita yang berpuasa di bulan Ramadan. Nikmat beribadah, nikmat bermajelis ilmu seperti ini, nikmat emosional, orang yang pemarah menjadi pemurah, orang yang pengejek jadi pengajak, orang yang pemukul menjadi perangkul. Kita temui itu semua di bulan Ramadan ini. Bahkan kita sebagai karyawan di Indonesia ini, di bulan Ramadan, menjelang Idul Fitri, kita dapatkan apa yang namanya? Tunjangan hari raya. Itu adalah nikmat finansial yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Maka bukan hanya nikmat akhirat saja yang kita dapatkan, nikmat dunia pun kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Jadi, itulah 5 keistimewaan bulan Ramadan yang bisa kita rangkai dari huruf-huruf yang menyusun kata Ramadan. Mari kita maksimalkan diri kita untuk menyongsong hari-hari akhir di bulan Ramadan ini dengan penuh amal salih. Semoga Allah beri hidayah kepada kita untuk mendapatkan keistimewaan bulan Ramadan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Fauziah Fajriani. Acara selanjutnya ada penilaian dari Dewan Juri atau mau dikomentari terlebih dahulu.
Kepada Ibu Septi Masito, LSPD MM, disilakan. Dewan juri difoto dulu sebentar apa ya? Duduk, mau diambil gambarnya. Mohon maaf, Dewan juri lagi berembuk ini. Karena bagus semua. Dari 22 disaring 3, dari 3 nanti diurutkan 1, 2, 3. Monggo, Ibu Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami bertiga sebetulnya mungkin tidak layak menjadi juri karena ketiga peserta kali ini itu lebih pintar dari ketiga juri. Tepuk tangan untuk mereka. Mana pendukungnya Mas Priyatmo Jowaluyo? Mana pendukungnya Mas Andika? Mana pendukung saya? Oh, enggak ada. Mana pendukung Ustazah Fauziah? Karena saya perempuan, saya terharu mendengar Ustazah Fauziah dalam menyampaikan. Tapi tidak tahu ya, saya kepenginnya semua juara 1, tapi kemungkinan itu ada. Karena dari kemarin bukan hanya ketiga kontestan, tapi ke-22 kontestan itu nilainya semua di atas rata-rata semua, luar biasa. Baik, saya selaku Dewan Juri ke-1, yaitu penilaian tentang public speaking. Nah, di sini penilaian public speaking pertama adalah penguasaan materi. Jadi bisa kita lihat semuanya, mungkin besok pada tayangan video-video yang menyusul ya, nanti akan kita posting bertahap. Untuk penguasaan materi itu tidak hanya penguasaan materi tapi penguasaan audio. Jadi seorang pembicara public speaker yang berbicara di depan banyak orang itu harus memastikan terlebih dahulu senjata pembicara kan mic nih. Jadi dipersilahkan kepada seluruh pembicara untuk nantinya kalau sudah menjadi pembicara betulan yang diundang, mungkin ini nanti pemenangnya ini nanti akan laris nih. Itu sebaiknya wajib memeriksa audio. Jangan sampai pas Anda berbicara kemudian mic dan audionya kurang sesuai. Itu amat sangat berpengaruh terhadap mood kita maupun materi yang akan kita bawakan. Itu tipsnya. Kemudian yang kedua, gestures atau bahasa tubuh. Bahasa tubuh kita itu harus bisa kita di depan ini secara offline atau kita secara online. Kita harus bisa menempatkan diri. Dan ditunjukkan oleh ketiga kontestan ini bahwa bahasa tubuh mereka memang tidak berlebihan. Pas sekali. Itu. Kemudian yang ketiga adalah nada suara. Nada suara ini bisa menilai masing-masing dari ketiga kontestan ya. Nada suara ini adalah termasuk intonasi. Tentu saja seorang pembicara publik di depan publik tidak akan menarik ketika dia sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi nadanya terus aja.
hamba Allah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu semua. Nadanya terus fa terus. Kita nadanya do re mi fa sol la si do. Jadi kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, kadang-kadang mendatar. Itu yang dinamakan dengan intonasi. Kita sering menjumpai seorang public speaker itu nadanya itu data dari bapak-bapak, ibu-ibu, kita semuanya di sini kan harus mengingat Allah semuanya. Itu ya, itu tidak menarik. Itu dalam ilmu public speaking. Kemudian yang keempat adalah mengenal audien. Ketika kita bicara di depan audien yang rata-rata masih muda-muda seperti pegawai rumah sakit PKU Muhammadiyah Gembong ini, dibandingkan dengan audien ketika kita mengisi pada hari Jumat. Setiap hari Jumat itu kan ada masyarakat yang datang ke sini rata-rata jelita ya, jelang 50 tahun. Itu tentu akan beda pembawaannya. Nah, ini kita harus mengenal audien dan ini sudah dilihatkan dari ketiga peserta kita kali ini mengenal audien dengan sangat baik. Nah, kemudian yang kelima adalah membuat kalimat pembuka yang berkesan. Nah, ini kalau saya berkesannya ya dengan ustazah tadi ya. Jadi saya pikir wah ini yang perempuan pasti minder nih karena yang kedua bagus-bagus. Ternyata tidak kalah. Gitu dong. Tepuk tangan dong buat ustazah. Ini tapi saya bebas ya secara public speaking, tidak tahu ya hasil penilaian Dewan Juri yang lain. Kemudian untuk tema dan kaidah ucapan itu mungkin akan disampaikan oleh Ustadz Said nanti. Baik, demikian ulasan dari kami. Siapapun yang menjadi juaranya, juara 1, 2, 3, semuanya bagi kami Dewan Juri semuanya menjadi juara 1. Tepuk tangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ustaz Said Akbar Ramadan, LC. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mengomentari terkait dengan kaidah ucapan yang sudah ditampilkan oleh rekan-rekan kita semua. Ya, secara umum dulu. Ini semuanya sebetulnya dari peserta tadi ada kata salah ucap ya, salah ucap kalau dalam bahasa Arab. Sehingga berakibat kepada perubahan makna. Semuanya kena semuanya ya. Baik. Kita gali satu-satu ya, nggak apa-apa ya, supaya jadi evaluasi kita. Dari Ustadz Waluyo, ya, tadi menyebutkan ayat yu'til hikmata man yasha. Kemudian menyebutkan lagi wa may yu'til hikmata. Padahal sebetulnya wa may yu'tal hikmata. Nah, dia masih itu satu. Kemudian selanjutnya masih di ayat yang sama wa may yadzakkaru illa ulul albab. Tadi beliau mengucapkan ulil albab, ya, itu berbeda dalam kaidah bahasa Arab, dalam i'rab ya, dalam i'rab. Tadi juga dalam hadis menyampaikan rubama ya, pada aslinya rubba ya, rubba. Baik. Kemudian selanjutnya, nah ini dalam surah Al-Qadr ya. Ini mohon maaf saya sampaikan secara teliti, nggak masalah ya. Memang hati-hati dengan surat Al-Qadr. Kenapa? Karena pengucapannya agak susah ya. Dalam ilmu tajwid, kita kan harus mengucapkan huruf, harus memberikan haknya dan mustahaknya ya. Jadi makhrajnya harus tepat, sifat-sifatnya harus tepat. Nah, maka di surah Al-Qadr ini, pengucapan huruf ro-nya belum ada yang sempurna tadi, dari dua peserta. Tadi membawakan Ustadz Waluyo sama Ustadz Andika ya. Baik. Dari surah Al-Qadr. Kemudian Ustadz Waluyo di surat Al-Qadr juga al-fi syahr, memanjangkan fa menjadi 2 harokat. Harusnya al-fi syahr, tapi beliau baca al-fi syahr. Itu. Nah, kemudian yang terakhir, bukan terakhir, inna ya, kurang panjang gunahnya. Ini juga Ustadz Andika juga dapat ini ya.
Inna, itu kurang panjang. Harusnya Pak. Inna, ditekan ya. Kata Sulaiman Al-Jamzuri, wa gunna miman summa nunan syuddida wasammi kullan harfa gunnatin bada. Nah, itu kata beliau. Maka gunnah itu harus dipanjangkan. Ditahan dulu, sabar dulu. Kemudian tadi yang terakhir, Ustaz Waluya doa, terkait dengan doa ya. Mungkin ada sedikit kelupaan, ya enggak? Nah, waktu di akhir itu. Baik. Itu penilaian kaidah terhadap penampilan Ustaz Waluyo. Kemudian kita beranjak ke Ustaz Andika. Yang pertama itu kaidah pengucapan sayyiat. Ustaz Andika tadi membaca wa min sayyiat ya, bisin, harusnya bisin, wa min sayyiat ya. Itu yang pertama di muqaddimah tadi. Kemudian selanjutnya gunnah juga, inna kunna mungdirin ya. Kurang ditahan lagi, inna kunna, nah, seperti itu. Kemudian di surah Al-Qadar ya, kullu amr. Nah. Kemudian tadi juga mengutip ayat fiha yufraqu kullu amrin hakim ya kan? Tadi membacanya kullu nafsin ya. Nah, seperti itu. Itu kaidah pengucapan dari Ustaz Andika. Kemudian kita beranjak ke Ustazah Fauzia. Tadi menyampaikan hadis idza ja'akum Ramadan ya. Itu ada satu kekurangan. Ustazah Fauzia kurang teliti dengan yang namanya tasdid. Tasdid ya, huruf tasdid. Contohnya futihat, harusnya futihat ya, futihat itu tasdid. Kemudian ada satu kesalahan yang fatal sekali, maknanya berubah. Apa? Beliau tadi mengatakan wa futihatis syayatin. Harusnya wa suffidatis syayatin. Ya. Apa artinya? Dikerangkeng. Kalau futihat artinya bukan dikerangkeng tapi dibuka. Justru setan-setan berkeliaran kalau kayak gitu. Ya. Nah, maka berubah maknanya. Baik. Kemudian tadi pengucapan, perhatikan Ustazah Fauzia ya. Di tasdid pengucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasdid wasallam bukan wasalam ya. Bukan wasalam tapi wasallam. Kemudian yang terakhir tentang surga tadi ya. Tentang surga tadi disebutkan surga Ar-Royan. Padahal katanya orang yang puasa akan mendapatkan surga Ar-Royan, padahal bukan surga Ar-Royan, tetapi pintu surga ya. Bedakan antara surga dengan pintu surga. Tetapi secara umum Masya Allah performanya luar biasa sekali ya. Kita beri apresiasi kepada ketiga peserta. Masya Allah. Serius, bagus-bagus banget loh. Ustaz Waluyo luar biasa cair, Ustaz Andika bagus, Ustaz Fauziah bagus. Saya di luar ekspektasi ya. Kalau di video mungkin kelihatannya wah biasa ya kan, karena persiapan dan sebagainya. Tapi ternyata di depan kita pun mereka Masya Allah luar biasa. Kita doakan semoga mereka menjadi mubaligh dan da'i yang menyampaikan agama ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin Ustaz Helmi mau menambahkan nanti. Silakan Ustaz Helmi. Tafadhol. Langsung saja saya tambahkan. Sebelumnya kami menambahkan dulu, dan setelahnya insya Allah kami akan mengumumkan langsung siapa yang akan menjadi juara 1, juara 2, dan juara 3. Karena kita di sini tidak mencari juara yang lain, karena semuanya juara. Ustadz Waluyo juara, Ustadz Andika juga sudah juara, dan Ustazah Fauziah juga sudah juara. Karena memang sudah menyandang gelar jawara ini tiga-tiganya. Nah, iya. Tetapi sebelumnya ada tambahan dari saya terkait kesesuaian dengan tema ini, Masya Allah sekali. Dan memang ketiga-tiganya sudah layak, temanya bagus sekali. Tidak ada yang bleber-bleber sampai kemana-mana. Ketika kita tentukan tema Ramadan dan juga Idul Fitri, semuanya tidak ada yang sampai Syawal, tidak ada yang sampai Muharram, tidak ada yang sampai Rabiul Awal lagi. Ternyata semuanya tetap fokus di tema yang sudah dikasihkan, yaitu Ramadan
dan juga Idul Fitri. Terus yang kedua dalam kaidah yang saya nilai adalah ketika kita menjadi pembicara, ketika ini adalah acara tausiah, tausiah itu juga bermakna dalam bahasa Arab karena kata serapan, dan juga ini adalah lomba keislaman, maka dari itu istilah-istilah Islam itu harus dimunculkan. Dan tadi Masya Allah Ustadz Waluyo memunculkan istilah-istilah dalam Islam seperti ayat Al-Quran, kemudian hadis dan lain sebagainya. Kemudian Ustadz Andika juga sama, itu memunculkan, kemudian memenggal antara satu surat dipenggal ayatnya, kemudian dipenggal ayat per ayat, kemudian itu Masya Allah sekali. Dan juga Ustazah Fauziah itu juga sama, dan semuanya Masya Allah. Maka dari itu ketika kita ditunjuk atau mungkin ketika kita berbicara sesuai dengan kompetensi yang kita miliki, itu sebisa mungkin harus kita tunjukkan istilah-istilah yang memang itu perlu ditunjukkan. Ketika kita bergerak di bidang medis, maka istilah-istilah paracetamol atau mungkin istilah-istilah medis atau istilah-istilah resep dan lain sebagainya itu dimunculkan. Kemudian ketika flu, itu flu kan bahasa yang umum, tetapi kemudian kita olah menjadi istilah medis itu menjadi luar biasa. Kemudian ada yang istilah sarpras atau mungkin istilah dan lain sebagainya, tergantung kompetensi kita dimunculkan, itu Masya Allah sekali. Itu membuat kita menjadi punya nilai plus. Dan langsung saja diumumkan. Iya, diumumkan juaranya nggih. Nah, karena semuanya juara, kita hanya memilih juara 1, 2, 3 saja. Untuk menentukan, dan ini memang berat bagi kita untuk menunjuk juara 1, menunjuk juara 3, dan memang menentukan juara 3. Berat sekali, tetapi ini hasil ijtihad dari kita bertiga Dewan Juri. Semoga para juara di sini yang juara 1 nantinya, juara 2, juara 3 tidak ada yang saling iri. Harus saling legowo nggih. Saling legowo, bismillah nggak apa-apa. Mungkin saya harus belajar kembali. Kemudian untuk yang juara 1 berarti saya harus meningkatkan kembali. Nah, meningkatkan kemampuan yang saya miliki. Untuk juara 3 ya langsung ya. Untuk juara 3 dari 3 peserta ini diraih dengan nilai 285 oleh Ustadz Andika Nanda. Allah. Takbir. Masya Allah. Ya. Kemudian supaya tidak lama, untuk juara 2, siapakah kira-kira ini Bapak-bapak Ibu-ibu? Wah, masih diam ya. Untuk juara 2 dengan nilai 286 diraih oleh Ustadz Priyat Mojowaluyo. Takbir. Masya Allah. Ini jadi nggak perlu lagi ya diumumkan ya juara 1-nya. Tetapi karena ini adalah suatu kehormatan, kita juga harus mengumumkan. Tidak perlu ditebak-tebak kembali karena memang sudah tahu juaranya. Maka dari itu yang juara 1 adalah Ustazah Fauziah Fajriyah. Takbir. Ya, Ustazah Fauziah Fajriyah ini mendapatkan nilai total sebanyak 288. Ya, terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mengumumkan. Barangkali ada yang mau foto dulu ini, silakan yang juara. Difoto dulu. Difoto dulu Mas Medik mumpung di depan. Ya. Ya, jangan beranjak dulu. Foto dengan Dewan Juri, Bu Septi Mas itu untuk kenang-kenangan. Foto dengan Dewan Juri. Ya, terima kasih. Silakan untuk duduk kembali.
Mau foto? Oke, oke. Silakan Dewan Juri. Ya. Nanti setelah foto ini Dewan Juri sendiri juga difoto ya, buat dokumentasi. Oh ya, Bapak Ibu sekalian rahimahullah, mari kita tutup acara lomba tausiah ini dengan doa penutup majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri belum ada gambarnya, minta tolong.